Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 13 Agustus 2022. Hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-19. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 19, ayat 13 sampai dengan ayat 15. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga tentunya merupakan sebuah berkat yang tak terhingga, sebuah anugerah atau hadiah istimewa bagi pasangan suami istri. Maka anugerah istimewa tersebut perlu dijaga, dididik, dan dihantar untuk mengenal dan mencintai sang pemberi berkat itu atau hadiah istimewa tersebut. Itulah bentuk syukur, bentuk iman yang diperlihatkan oleh orang tua dan juga oleh mereka yang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus seperti yang kita dengar dalam warta Injil hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, mereka melakukan hal yang baik terhadap anak-anak mereka tanpa meragukan bahwa anak-anak tersebut akan lebih berhasil, lebih baik dalam dunia saat ini maupun dalam dunia yang akan datang, melalui berkat dan doa dari Tuhan Yesus. Kita harus datang membawa mereka kepada Yesus dan kita sendiri mau mengunjunginya bukan saja ketika kita sedang susah, namun hendaknya kita datang ke hadapan Yesus karena merasa bergantung padanya dan untuk mengharapkan kebaikan-kebaikan darinya. Hal ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, para orang tua ingin supaya Tuhan Yesus bersedia meletakkan tangannya ke atas anak-anak tersebut dan mendoakan mereka. Anak-anak kecil dapat dibawa kepada Kristus karena mereka membutuhkan. Inilah sebabnya mengapa mereka seharusnya dibawa ke hadapannya. Kita tidak dapat melakukan apa yang lebih baik bagi anak-anak kita selain daripada menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus untuk diterima dan didoakan olehnya. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain daripada memohonkan berkat bagi mereka, karena hanya Kristus sendiri yang mampu mengaruniakannya. Saudara-saudari yang terkasih, kesalahan murid-murid Yesus adalah menghardik orang yang membawa anak-anak itu dan mencibir tindakan orang-orang tersebut sebagai hal yang sia-sia dan tidak berdasar, dan menegur mereka sebagai tidak sopan dan menyusahkan saja. Mereka beranggapan bahwa guru mereka terlalu agung untuk memperhatikan anak-anak kecil, kecuali ada sesuatu yang membuat mereka sakit. Mungkin juga mereka berpikir bahwa ia sudah mencurahkan tenaganya untuk pekerjaan-pekerjaannya yang lain dan tidak ingin perhatiannya terpecah oleh karena hal itu. Atau mereka berpikir bahwa jika tindakan seperti ini diberi hati, maka seluruh penduduk negeri akan membawa anak-anak mereka kepadanya dan ini tidak akan ada habis-habisnya. Saudara-saudari yang terkasih, inilah kebaikan hati Yesus, Tuhan kita. Ia menegur murid-muridnya, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Kemudian ia menunjukkan letak kesalahan yang mereka perbuat. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Yesus menganggap jahat orang-orang yang menghalang-halangi mereka dan mengusir mereka yang telah diterimanya itu.
Yesus menerima anak-anak itu dan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki para orang tua darinya. Ia meletakkan tangannya atas mereka, yang artinya ia memberkati mereka. Hal inilah yang paling tidak mampu dilakukan oleh seorang anak kecil. Walaupun mereka tidak mampu mengulurkan tangan mereka untuk menggapai Kristus, Yesus dapat meletakkan tangannya ke atas mereka, sehingga menjadikan dan mengakui mereka sebagai miliknya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pada titik tertentu peran Yesus bisa juga menjadi peran orang tua. Orang tua bisa menunjukkan peran Yesus yang lemah lembut, penuh kasih pada anak-anak yang bergembira bersama anak-anak. Anak-anak juga bukan menjadi objek penderita dari luapan emosi orang tua, sasaran kekesalan dan kejengkelan orang tua. Orang tua perlu merasa ada yang hilang bila anak mulai menjauh dari gereja dan lagi sibuk dengan hal-hal yang lain. Biarkan anak-anak merasa damai dan nyaman bila ada di dekat orang tuanya. Dan seperti yang diinginkan Yesus, biarkanlah anak-anak datang padanya. Yesus rindu meletakkan tangannya atas mereka dan mereka adalah sahabatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah hatiku seperti hatimu yang menerima dan mengenal siapapun, kemudian mengarahkan mereka pada jalan keselamatan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.